Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandro Anu Nugroho dari kelas 12AA dalam mata kuliah Mekanika Bahan. Di sini saya ingin membahas tentang lendutan atau defleksi pada balok. Untuk menghitung defleksi atau lendutan pada balok terdapat beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama dengan metode integrasi ganda dan yang kedua dengan metode luas momen. Berikut ini saya akan menjelaskannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk apa itu lendutan balok. Pada umumnya lendutan atau defleksi pada balok perlu ditinjau agar tidak melampaui lendutan izinnya, yaitu batas dari suatu lendutan atau defleksi. Meskipun dari segi kekuatan balok masih mampu menahan beban, namun jika lendutannya cukup besar, maka balok tidak nyaman untuk digunakan dan bisa mengakibatkan balok menjadi patah. Defleksi suatu titik dari suatu balok adalah translasi titik tersebut pada arah Y yang diukur dari sumbu X. Sedangkan sudut rotasi adalah sudut antara sumbu X dengan garis singgung melalui suatu titik dari kurva defleksi balok. Dalam kenyataannya, lendutan balok dapat diakibatkan oleh lentur dan gaya geser. Biasanya lendutan balok akibat lentur lebih dominan dibandingkan geser. Beberapa cara untuk menghitung lendutan balok. Yang pertama bisa menggunakan metode integrasi ganda dengan 2 kali integrasi dan kemudian metode luas momen. Baiklah, untuk metode integrasi ganda saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Sumbu sebuah balok akan berdefleksi atau melentur dari kedudukannya semula. Apabila berada di bawah pengaruh gaya terpakai, defleksi balok adalah balok dari posisi awal tanpa pembebanan. Untuk penurunan rumus metode integrasi ganda terdapat 3 penurunan. Yang pertama yaitu untuk momen sama dengan EI, yaitu untuk E sama dengan nilai mutu dan I adalah integritas, per R adalah jari-jari lengkung. IR sama dengan M per EI. Untuk rumus penurunan yang kedua yaitu IR sama dengan do 2Y per do X pangkat 2 per 1 ditambah do Y per do X pangkat 2 3 pangkat 2. Do Y sama dengan do Y per do X sama dengan slope kurva pada setiap titik. Untuk lendutan balok yang kecil, do Y adalah maka diabaikan, menghasilkan 1 per R sama dengan do per 2 pangkat 2Y per do X pangkat 2. Untuk penurunan fungsi yang kedua, selanjutnya yaitu penurunan yang ketiga. Jadi untuk lendutan yang kecil dari persamaan 1 dan 2 digabung, menghasilkan M per EI sama dengan do pangkat 2Y per do X pangkat 2 menjadi E1 sama dengan D pangkat 2Y per do X pangkat 2 sama dengan momen. Untuk keterangan, E sama dengan modulus elastisitas dan I sama dengan momen inersia, M sama dengan momen lentur, Y jarak vertikal lendutan, dan X jarak sepanjang balok. Baiklah, untuk metode integrasi ganda, cara perhitungan untuk balok cantilever yaitu dengan cara perhitungan sebagai berikut. Momen sama dengan min PL tambah P ke X. PL dikarenakan min dikarenakan arah berlawanan arah jarum jam. Momen sama dengan EI
do pangkat 2y per dx pangkat 2. Ini merupakan persamaan dari penurunan yang pertama, sama dengan min PL ditambah PX. Untuk penurunan yang pertama, E1 per dy per do y per do x sama dengan min PLX ditambah PX pangkat 2 per 2 ditambah C1. Untuk persamaan yang kedua, EIY sama dengan min PLX pangkat 2 per 2 ditambah PX pangkat 3 per 6 ditambah C1 ditambah C2 merupakan persamaan yang ketiga. Untuk kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0. 0 sama dengan 0 tambah 0 menjadi C2 sama dengan 0. Kondisi batas untuk X sama dengan 0, do Y per do X sama dengan 0, C1 sama dengan 0. Persamaan defleksi E1Y sama dengan PLX pangkat 2 per 2 ditambah PX pangkat 3 per 6. Jadi nilai Y max pada X sama dengan L menghasilkan E1Y sama dengan EIY sama dengan min PL pangkat 3 per 2 ditambah PL pangkat 3 per 6, menghasilkan nilai Y maksimum min PL pangkat 3 per 3 EI. Contoh soal cantilever. Jika tadi menggunakan metode integritas ganda dalam metode cantilever, berikut merupakan menghitung dengan metode luas momen pada balok cantilever. Dengan metode balok cantilever didapatkan EI delta sama dengan L per 2 kurung min PL dikali 2L per 3 sama dengan min PL per 3. Jadi delta sama dengan min PL pangkat 3 per 3 EI. Dengan untuk menghitung sudut delta, sudut theta menjadi EI theta sama dengan L per 2 dikali min PL, menghasilkan theta sama dengan min PL pangkat 2 per 2 EI. Nah, jika tadi sudah menggunakan contoh dengan balok cantilever, selanjutnya kita menggunakan balok dengan beban merata dengan tumpuan sederhana. Itu MX sama dengan RAX min setengah dari WX pangkat 2, menghasilkan MX sama dengan EI D per pangkat 2 Y per DX pangkat 2. EI D pangkat 2 Y per DX pangkat 2 sama dengan WL per 2X min 1 per 2 WX pangkat 2. EI do Y per do X sama dengan WL per 2 X pangkat 2 per 2 min W per 2 X pangkat 3 per 3 ditambah C1. Ini merupakan hasil dari integral yang kedua. Kondisi batas untuk X sama dengan L per 2, menghasilkan D do Y per do X sama dengan 0. 0 sama dengan WL per 2 L pangkat 2 per 8 ditambah W per 2 L pangkat 3 per 24 ditambah C1. Hasil dari C1 sama dengan WL pangkat 3 per 16 ditambah WL pangkat 3 per 48 sama dengan W min WL per
pangkat 3 per 24. EI do Y per do X sama dengan WL per 4 di X pangkat 2 dikurang W per 6 X pangkat 3 dikurang WL pangkat 3 per 24 menghasilkan EIY sama dengan WL per 4 X pangkat 3 per 3 dikurang W per 6 X pangkat 4 per 4 dikurang WL pangkat 3 per 24 ditambah C2. Kondisi batas sama dengan Y sama dengan 0 untuk X sama dengan 0. Jadi hasil dari integral tadi menghasilkan EIY sama dengan WL per 12X pangkat 3 dikurang WX pangkat 4 per 24 dikurang WL pangkat 3 per 24X. Nilai Y max untuk X sama dengan 1 per 2L menghasilkan EIY max sama dengan WL per 12 dalam kurung L pangkat 3 per 8 dikurang W per 24 dalam kurung dikurang L pangkat 4 per 16 dikurang W per 4 dikali L pangkat 4 per 2. EIY max sama dengan WL pangkat 4 per 96 dikurang WL pangkat 4 per 384 dikurang WL pangkat 4 dikurang 48. EIY max sama dengan min 5 WL pangkat 4 per 384. Jadi hasil Y max sama dengan min 5 WL pangkat 4 per 384 EI. Nah, di sini saya memiliki contoh soal untuk perhitungan pada balok beban merata dengan tumpuan sederhana dengan metode momen. Diketahui E sama dengan 100 Gn per 2M persegi dan Q sama dengan 20 kN per meter. Untuk sigma Fy merupakan nilai defleksi 0 sama dengan LA tambah RB sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40 kN. Sigma MA sama dengan 0 sama dengan RA RB dikali 4 menghasilkan 10 dikali 4 dikali 2 ditambah 20 menjadi 4 RB sama dengan 100. Pindah ruas menjadi RB sama dengan 20 kN. Untuk nilai RA sama dengan nilai 40 dikurang 25 menjadi 15 kN. Untuk menghitung inersia merupakan menggunakan rumus 1/12 BH pangkat 3 sama dengan 1/12 nilai B merupakan 12 dikali 10 pangkat 3 menghasilkan 1000 cm pangkat 4 dijadikan meter menjadikan 10 min 5 meter pangkat 4. Defleksi di tengah balok. Untuk menghitung defleksi tengah balok menggunakan delta EI sama dengan kita integralkan untuk mx dx. Delta sama dengan 30x dikali 2 dalam kurung 2/3 dikali 2 dikurang 1/3 dikali 20 dikali 2 dikali dalam kurung 3/4 dikali 2 sama dengan 80 dikurang 20 menjadi 60 kN meter kubik. Delta sama dengan 60x
dikali 10 pangkat 3 per EI sama dengan 60 dikali 10 pangkat 3 per 100 dikali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung 10 min 5 sama dengan 0,06 meter, dijadikan senti menjadi 6 cm. Baiklah, di sini kita memiliki contoh soal untuk menghitung defleksi pada balok cantilever dengan beban merata. Diketahui penampang persegi panjang berukuran lebar 80 mm dan tinggi 140 mm memiliki nilai bentang sama dengan L 2000 mm. Untuk E sama dengan 20.000 megapascal dan Q sama dengan 5 kN. Untuk inersia sama dengan 1/12 dikali lebar dikali tinggi menghasilkan 1/12 dikali 80 dikali 140 pangkat 3 menghasilkan 1829333 mm². Momen maks yang terjadi di tumpuan jepit menghasilkan min 1/2 dikali 5 dikali 2 pangkat 2 menghasilkan 10 kilo min 10 kN/meter. Nilai Y max sama dengan defleksi dalam kurung 5x 5 dikali 2000 pangkat 4 per 8 dikali 2000 dikali 182933 sama dengan 27,33 mm. Sudut rotasi maksimal menghasilkan sudut 5x per 5 dikali 2000 pangkat 3 per 6 dikali 2000 dikali 1829333 sekian sama dengan 0,1822 rad. Jika dalam bentuk derajat 1,044549 derajat. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini yang perlu saya jelaskan terkait tentang defleksi. Tadi sudah dijelaskan tentang balok, tentang menghitung defleksi dengan balok sederhana, kemudian balok cantilever dengan beban terpusat, dan sekarang balok cantilever dengan beban merata. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika terdapat ada manfaat dari video ini, mungkin itu adalah sebuah jika terdapat kesalahan dalam video ini, mungkin saya mohon maaf. Itu mungkin datangnya dari saya pribadi. Jika terdapat manfaat dari video ini, mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.